Kita jumpa lagi di Top 5, kumpulan 5 berita terpopuler dalam sepekan di portal inews.id. Bersama saya Latif Siregar, inilah Top 5. Pelonggaran PSBB yang ditandai dengan PSBB transisi dengan memberi kesempatan mal dan kantor membuka kembali dengan kapasitas 50% ternyata berdampak kepada positive rate. Di DKI Jakarta, positive rate yang selama bulan Juni selalu di bawah 5%, tetapi bulan Juli ini naik 10%. Naik 2 kali lipat sebelum diberlakukan PSBB transisi. Sebetulnya ketika PSBB transisi berjalan di tahap awal, positive rate masih bisa ditahan di angka 3 dan 4. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan positive rate yang naik ini menunjukkan protokol kesehatan di tingkat warga tidak dijalankan dengan baik. Anies sempat menyatakan ia akan menarik emergency break. Apakah emergency break itu artinya akan kembali kepada PSBB atau melanjutkan PSBB transisi masih akan ditunggu karena PSBB transisi tahap 3 segera akan berakhir. Seorang jenderal polisi bintang 1 dicopot dan ditahan karena terlibat dalam membantu pelarian Joko Chandra. Joko Chandra, buronan kasus Cesi Bank Bali selama 11 tahun, bisa melenggang masuk ke Indonesia tanpa diketahui oleh aparat hukum. Ternyata Joko Chandra berbekal surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat di Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Prasetyo Utomo, Kepala Koordinator Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, sudah diberhentikan dan diperiksa selama 14 hari. Menurut Kapolri, pencopotan tersebut untuk menunjukkan Polri menegakkan etika dan aturan hukum dengan baik. Selain Brigjen Prasetyo Utomo, kasus Joko Chandra juga bisa menyeret pejabat lain di Mabes Polri. Karena Joko Chandra bisa melenggang masuk ke Indonesia tidak terpantau oleh imigrasi karena statusnya di red notice sudah dicabut. Pencabutan tersebut berbekal dari surat seorang pejabat di Mabes Polri berpangkat Brigjen juga. Perubahan situs purbakala dari abad ke-6, Hagia Sophia di Turki, dari museum menjadi masjid mendapat tanggapan beragam. Umat muslim di seluruh dunia mendukung keputusan Presiden Turki Erdogan yang mengubah museum menjadi masjid. Tapi sebagian orang beranggapan status purbakala yang dikeluarkan oleh UNESCO tersebut diberikan karena Hagia Sophia berbentuk sebuah museum. Otoritas Turki menyatakan meskipun sudah berubah dari museum menjadi masjid, umat di luar Islam tetap bisa berkunjung ke Hagia Sophia. Perubahan Hagia Sophia dari museum menjadi masjid akan ditandai dengan sholat Jumat perdana pada tanggal 24 Juli nanti. Kasus kematian editor Metro TV Yogi Prabowo belum terungkap. Polisi sudah memeriksa 27 saksi dan sedang mendalami rekaman CCTV yang menunjukkan korban berada di sebuah tempat sebelum ia ditemukan meninggal dunia. Yogi Prabowo ditemukan meninggal dunia di semak-semak di kawasan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Ia sudah hilang 3 hari. Terakhir ia diketahui pulang dari kantor Selasa malam dan baru diketemukan pada Jumat siang. Polisi mendalami keterlibatan seorang pemilik warung yang berada di dekat TKP penemuan mayat. Karena polisi yang membawa anjing pelacak kemudian dibawa ke warung tersebut yang diketahui asal mula pisau yang membunuh Yogi Prabowo. Artis Hana Hanifah yang diduga terlibat prostitusi di Medan
meminta maaf kepada orang tuanya dan warga kota Medan. Hana Hanifah ditemukan bersama seorang pria di sebuah hotel di Medan. Dugaan prostitusi membuat ia kemudian diperiksa oleh polisi. Tetapi polisi baru menetapkannya sebagai saksi karena Undang-Undang Indonesia tidak bisa menjerat pelaku prostitusi. Sedangkan dua muncikari yang diduga menjual Hana Hanifah kepada pengusaha dijerat dengan pasal perdagangan orang. Sebelum Hana Hanifah, kasus serupa menimpa Vanessa Angel. Vanessa Angel tidak bisa dijerat dengan pasal prostitusi, tetapi ia kemudian dijerat oleh Undang-Undang ITE karena diketahui sebelum dugaan prostitusi terjadi, ia mengirimkan ajakan untuk melakukan prostitusi melalui kanal elektronik sehingga ia dijerat dengan Undang-Undang ITE. Itulah 5 berita terpopuler yang kami rangkum dalam Top 5. Baca terus portal inews.id untuk mendapatkan berita-berita informatif dan inspiratif. Tayangan ini dapat Anda saksikan di channel YouTube iNews Portal. Jangan lupa, meskipun kita sudah memasuki new normal, tetap jalankan protokol kesehatan dengan baik. Pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Buat Anda yang tidak terpaksa harus keluar rumah, tetap di dalam rumah karena itu adalah tempat yang paling aman. Latif Sregar, pamit.